Sekarang kita akan belajar memodifikasi isi konten dan lokasi-lokasi URL dari website Hugo yang kita buat. Nah, di contoh sebelumnya kita sudah membuat satu postingan, dia hidupnya di bawah folder post, lalu nama filenya. Nah, ini sedikit trik dari Hugo. Sebenarnya, semua file yang kita buat di bawah struktur folder kontennya, apapun nama folder dan filenya, dia akan diubah menjadi sebuah halaman. Saya akan beri contoh, misalnya teman-teman mengubah nama foldernya yang tadinya post, saya ganti jadi blog misalnya sekarang. Lalu saya akan ke rootnya. Sekarang, lalu kita restart server Hugo-nya agar dia bisa membaca perubahannya. Sekarang, kalau teman-teman lihat di blognya, dia sudah hidup di bawah folder blog. Jadi semudah teman-teman tinggal mengganti nama dari folder yang teman-teman mau, itu yang akan menjadi lokasi URL-nya. Jadi berikutnya kalau teman-teman mau bikin file baru, berarti yang teman-teman perlu lakukan tinggal Hugo new, lalu nama filenya, nama foldernya misalnya blog, / namanya misalnya second post, lalu markdown-nya. Kalau teman-teman sekarang ngelihat, sekarang di filenya sudah ada second post yang teman-teman bisa ubah. Selain kita ubah jadi file seperti ini, teman-teman juga boleh hapus. Ini sama aja kita bikin dia bukan jadi draft. Ini contoh file kedua. Kita lihat sekarang saya sudah punya second postnya dan semuanya hidup di bawah folder blognya. Nah, jadi semudah itu kalau teman-teman mau mengganti lokasinya. Sekarang gimana kalau teman-teman mau punya URL-nya nggak mau di bawah blognya seperti ini, mau langsung di second post misalnya, atau nama filenya masing-masing. Nah, kita bisa memanipulasi konfigurasi struktur URL-nya di bawah konfigurasi toml-nya ini, atau mungkin sebagian di file YAML-nya. Kita tinggal memasukkan permalinks opsinya. Teman-teman bisa ke link permalinks atau di dokumentasi permalinks ada di Hugo. Nanti lengkap banget apa aja yang bisa teman-teman lakukan di permalinks-nya ini di bawah URL manajemennya. Sebagai contoh, kalau kita mau membuat folder blognya sekarang di bawah langsung dengan slug-nya atau title-nya. Slug itu nama filenya di sini. Kalau kita save, lalu teman-teman coba restart lagi servernya. Sekarang, kalau kita ke salah satu URL-nya, kita langsung ke bawah slug-nya. Bukan lagi struktur sebelumnya, yaitu /blog/slug seperti ini. Nah, sebagai contoh lain, kalau teman-teman mau modifikasi lagi, misalnya, kalau kita lihat di sini opsi-opsinya, misalnya saya mau memanggil nama waktunya, kita juga boleh seperti ini. Kita ambil nama waktunya dari year, month, lalu title. Kalau kita coba jalankan lagi sekarang, dia mengambil year, month, lalu title-nya. Jadi semudah itu kalau kita mau memodifikasi lokasi struktur halamannya. Saya akan hapus dulu, saya mau bikin dia sestandar mungkin. Jadi dia hidup di bawah folder blog, lalu nama filenya tersebut. Nah, itu untuk cara mengganti lokasi atau membuat folder-folder berikutnya. Saya juga akan memperlihatkan gimana kalau kita mau bikin satu folder baru. Jadi kita bukan cuma punya blog aja tentunya di website kita sekarang yang bisa kita akses seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau punya halaman lain, misalnya seperti di website saya punya list rekomendasi misalnya. Kita tinggal bikin file baru sama seperti sebelumnya, tinggal teman-teman ganti nama foldernya misalnya rekomendasi, lalu masukkan di sini misalnya rekomendasi buku. Nah, sekarang kalau meskipun belum tampil menunya di sini, tidak ada di menunya, kalau teman-teman lihat di bawah konten sekarang kita udah punya dua folder, blog dan rekomendasi. Kalau teman-teman ganti di sini, kita ganti jadi draft-nya dihilangkan. Ini rekrut saya. Lalu teman-teman lihat di bawah folder rekomendasinya, kita udah punya halaman buku di sini. Begitu juga kalau teman-teman nambah file baru, rekomendasi film, rekomendasi lainnya, dia persis seperti sebelumnya. Jadi kita punya halaman blog,
dan juga punya halaman rekomendasi sekarang. Terserah teman-teman mau bikin folder apa aja, selama dia hidup di bawah folder kontennya, maka dia akan di-serve atau dijalankan sebagai sebuah file. Nah, yang terakhir untuk agar teman-teman bisa mulai mengimplementasikan di website teman-teman masing-masing, mungkin yang menjadi perhatian besar di sini adalah halaman indeks atau halaman utamanya. Kita bisa mengubah atau membuat sendiri halaman indeksnya. Kita naruhnya di bawah folder layoutnya. Jadi di rootnya ini bukan di bawah temanya, hati-hati, tapi di rootnya langsung di bawah layoutnya kita bisa bikin file index.html sendiri. Di sini teman-teman bisa bikin sebebas mungkin apapun yang teman-teman mau. Sebagai contoh, kalau kita lihat sekarang saya udah punya halaman homepage buatan sendiri. Teman-teman bisa nambahin linknya, misalnya ke blognya atau ke halaman rekomendasi juga boleh, seperti ini. Nah, jadi kita bisa menyambungkan ke halaman sebelumnya, teman-teman bisa bikin landing page atau halamannya sendiri. Nah, tapi gimana kalau teman-teman mau menggunakan tema sebelumnya, cuma sedikit memodifikasinya? Tergantung tema yang teman-teman mau, dia lokasinya bisa sangat berbeda. Misalnya di Ananke ini, normalnya secara struktural dia ada di bawah layout langsung. Kali ini dia ada di bawah indeks HTML. Teman-teman bisa copy paste isinya semuanya, seperti ini, dan menambahkan bagian yang teman-teman mau. Jadi isi dari indeks HTML tergantung temanya masing-masing pun sangat berbeda satu sama lain. Kita nggak bisa sama ratain. Tapi ini cuma sebagai contoh aja. Misalnya saya selipin di sini. Maka sekarang di halamannya kita punya data seperti ini. Nah, jadi itu dia contoh kalau teman-teman mau memodifikasinya. Saya akan menghapus halaman indeksnya. Saya akan biarkan dia sama seperti sebelumnya. Saya nggak mau mengubah-ubahnya. Jadi dia bawaan dari temanya, yang penting teman-teman tahu gimana cara memodifikasi halaman homepage-nya itu sendiri. Jadi itu dia, teman-teman udah belajar gimana cara mau bikin halaman homepage sendiri. Kita juga udah belajar mengganti lokasi postingannya. Gimana kalau kita belajar halaman single sendiri, misalnya kita normalnya mau punya halaman kontak atau punya halaman tentang perusahaan yang kita buat misalnya. Nah, kita bisa bikin, ini sangat simpel, tinggal Hugo New, lalu nama file yang teman-teman mau buat, misalnya halaman kontak.md. Nah, sekarang teman-teman isi di halaman di bawah folder kontennya, dia langsung menjadi file di sini, tidak di bawah folder lagi. Teman-teman bisa ngasih contoh, ini kontak website Hugo saya. Nah, sekarang kalau teman-teman coba ke halaman kontaknya, teman-teman udah punya halaman single atau standalone halaman seperti ini yang bukan bagian dari postingan-postingan. Itu dia masalah memainkan atau memodifikasi folder dan file-file atau konten website Hugo kita.